Halo guys, kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Nabila Kolbi dari kelas 12 IPA 8. Di sini saya akan mengreview tentang wirausahawan yang sukses di bidang kerajinan. Yuk lanjut. Wanita cantik kelahiran Malang 17 Mei 1978 ini merupakan seorang yatim sejak kecil. Sebagai anak satu-satunya, Dewi hanya tinggal berdua dengan ibunya yang bekerja sebagai seorang pembantu. Hidup tanpa seorang ayah dan kekurangan tidak menyurutkan tekad kecil Dewi untuk mengejar cita-cita dan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Setelah lulus dari sekolah menengah atas pada tahun 2003, Dewi melanjutkan pendidikannya ke program Diploma 3 Universitas Brawijaya. Lalu ibunya membuka warung kecil-kecilan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dari sanalah Dewi berinisiatif untuk mencari penghasilan tambahan guna membantu perekonomian keluarganya. Setiap hari setelah pulang kuliah, Dewi mengumpulkan daun-daun kering di sekitar kampusnya untuk kemudian dijadikan kerajinan tangan. Dia membersihkan daun-daun yang telah ia kumpulkan, kemudian dikeringkan, lalu dibentuk menjadi bermacam-macam kerajinan seperti kotak pensil, figura, kotak tisu, dan masih banyak lagi. Bermodalkan uang sebesar 50.000, Dewi memulai merintis usahanya ini. Awalnya Dewi memasarkan karyanya melalui teman-teman kampusnya. Siapa sangka kalau karya Dewi yang dijual di pameran kampusnya itu terjual habis. Dewi terus menekuni usahanya ini hingga di tahun 2004 dia bertemu dengan seorang yang mau bermitra dengan The Tanjung. Dewi mulai mengekspor karyanya ke berbagai negara seperti Hong Kong, Singapura, dan Australia. Ia pun mampu mempekerjakan 16 orang dalam menjalankan bisnis kerajinannya ini. Namun tidak berselang lama, pada tahun 2007 perusahaan ekspor yang bermitra dengannya bangkrut. Di tengah kebingungannya memasarkan kerajinan yang telah diproduksi, Dewi menghentikan bisnisnya sementara. Tapi usahanya tidak berhenti di situ. Dewi bangkit dari kritis dengan mulai meletakkan contoh hasil karyanya di warung dagangan sang ibu. Berseberangan dengan sebuah kantor, warung ibunya mendatangkan satu pesanan besar untuknya. Salah seorang pelanggan ibunya tertarik untuk menjadikan karya Dewi sebagai souvenir pernikahannya. Dari situlah The Tanjung bangkit kembali dan mengantarkan Dewi menjadi salah satu pengusaha kerajinan yang sukses dan memiliki omset jutaan bahkan miliaran. Faktor penghambatnya dikala usaha mulai berkembang begitu pesat badai krisis global menerjang pada tahun 2009. Perusahaan ekspor yang menjalin kerjasama dengan Dewi pun juga turut terkena imbasnya. Perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan sehingga menghentikan kegiatan ekspor mereka. Keadaan ini sempat membuat Dewi goyah dalam mengembangkan usaha souvenirnya. Namun dengan sisa-sisa tekad yang kuat, Dewi pun berusaha tetap menjalankan bisnisnya namun dengan menata ulang dan membuat strategi baru. Dengan keadaan yang serba sulit kala itu, Dewi berusaha mengubah strategi bisnis untuk bisa menghadapi krisis. Ia berinisiatif untuk membangun bisnis barunya yang dinamai The Tanjung. Nama usaha yang dibangun Dewi sendiri tersebar di berbagai daerah, mulai dari Malang, Bontang, Palu, Bekasi, Cirebon, dan bahkan sampai di Papua. Kesimpulannya, berwirausaha dengan gigih penuh ketekunan dan menyikapi segala sesuatu dengan kreatif, cinta keluarga, dan tidak mudah menyerah. Untuk menjadi orang sukses, kita tidak boleh takut dengan kegagalan. Walaupun ia sudah mengalami kegagalan, tetapi ia tetap berusaha mencari cara lain agar menjadi sukses.